Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas kisi-kisi PTS Matematika kelas 8. Nah, kita mulai dari nomor 1. Pada segitiga siku-siku PQR berikut ini, teorema Pythagoras yang berlaku adalah, ini maksudnya kita mencari rumus miring, ini kan miring, rumus tegak, dan rumus alasnya. Kita sudah belajar ya, jadi yang berlaku itu untuk mencari sisi, ingat ya, mencari sisi miring itu Q kuadrat, karena kan di sini Q ya, miringnya sama dengan P kuadrat. Kalau miring itu ditambah R kuadrat. Ini untuk miring. Untuk P itu adalah sisi tegak. Untuk mencari sisi P atau sisi tegak itu, nah kan udah dibilang kalau yang dijumlah tuh miring doang. Nah berarti selain di miring itu dikurang. Pertama itu miringnya dulu, karena miring itu pasti lebih besar. Miring dikuadratkan dikurang, sisanya R dikuadratkan. Nah kalau mencari R-nya ini jangan kapital karena di sini R. Mencari R dikuadratkan itu sama dengan Q, karena yang lebih besar itu miring. Nah, tadi yang selain miring itu dikurang P kuadrat. Nah, jadi di sini teorema Pythagoras yang berlaku itu untuk mencari sisi-sisinya. Nah, ini teorema yang berlaku itu berarti untuk mencari sisi-sisinya. Nah, ini sekiranya nomor 1 untuk teorema Pythagoras seperti ini. Lanjut ke nomor kedua. Jika A, B adalah sisi-sisi segitiga, maka A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat pada segitiga yang sesuai adalah, ini artinya kita menggambar segitiganya ya. Kenapa di sini huruf kapital? Di sini huruf kapital, tapi di sini huruf kecil, karena A ini itu sebagai sudutnya. Jadi kita gambar segitiga nih. Nah, ABC-nya di mana? Cara melihatnya kita lihat di sini. Awalannya kan B. B itu adalah sebagai miring. Jadi kan kalau dikurang, Ibu udah bilang ya, kalau dikurang itu berarti yang dimulai duluan itu adalah si miringnya, karena miring lebih besar. Kalau nanti bukan miring, nanti hasilnya minus. Berarti B di sini. Kalau B di sini berarti yang berhadapan kan di sini. Jadi kalau sudutnya di sini, yang berhadapan itu adalah garisnya gitu. Jadi B itu cuma sudutnya doang kalau untuk kapital. Nah, habis itu C itu bisa alas bisa miring sih. Kalau yang dikurang itu kan bisa alas bisa miring ya. Boleh di sini misalnya A, di sini C. Berarti yang menghadap sudut yang menghadap A ini kan sudut yang ini ya. Berarti di sini kita namain A. Yang menghadap C sudut sebelah sini, berarti ini C besar gitu. Sekiranya gitu untuk menggambarkan sisi segitiga. Kalau misalnya jadi nanti ini bentuknya soal PG ya, jadi nanti ada gambar mana yang berlaku tuh, tinggal kalian pilih. Lanjut nomor 3, kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Nah ini itu menggunakan rumus untuk mencari triple Pythagorasnya. Kalau kita gambar tabelnya, jadi kelompok Pythagoras itu ada cara untuk mencarinya. Ini untuk nilai M. Jadi ini kalau
kelompok Pitagoras tuh ada rumusnya tersendiri ya. Ini M, terus M kuadrat ditambah 1, terus ada 2M, terus yang terakhir itu ada M kuadrat dikurang 1. Nah, yang ini adalah triple Pitagorasnya. Jadi triple Pitagoras itu ada rumus tersendirinya. Jadi yang merupakan kelompok Pitagoras yang mana? Berarti kita harus hitung dulu, baru nanti ada kelompoknya. Pita aja yang nggak motis nih. Nah, M-nya itu dimulai dari angka 2, habis 2, 3, lanjut, terus 4, 5, sampai seterusnya, sampai ketemu nih kelompok-kelompok mana aja. Nah, berarti di sini kan 2 kuadrat ditambah 1, 2 kuadrat tambah 1, 5, habis itu 2 kali M, M-nya 2, berarti 4. Tadi M kuadrat, berarti kan 4 ya, 4 kurang 1, 3. Nah, disusun hasilnya tadi berapa? Tapi yang diurutin ya, berarti 3, 4, 5. Nah, ada ke di sini yang 3, 4, 5? Ada, berarti ini triple Pitagoras gitu. Tapi di sini disuruhnya cuma nyari 1 sih, salah satunya aja. Nah, kita kan udah ketemu, berarti yang termasuk tipe Pitagoras itu yang I atau yang pertama, bukan isi yang pertama gitu. Nah, untuk selanjutnya berarti bukan, karena ini salah satu doang ya dicari, ini kurang lengkap soalnya salah satu aja. Kalau kita lihat lagi, kalau kita hitung mau lanjut lagi, misalnya nih penasaran, 3 kuadrat tambah 1 berarti kan 10 ya. Terus 2 kali 3, 6. Terus M kuadrat kurang 1 itu berarti 9 kurang 1, 8. Kalau kita susun 6, 8, 10. Nah, ada nggak? Nggak ada gitu. Kalau 5 di sini kan udah di sini ya, biasanya udah nggak ada di ini lagi, tipe Pitagoras yang lain gitu. Nah, coba misalnya 7, kalian cari lagi gitu. Tapi ini salah satu aja sih, udah ketemu 1 ya udah. Berarti itu triple Pitagorasnya. Jadi triple Pitagoras kalian cari nih sampai 5 seterusnya. Nah, triple Pitagorasnya apa aja? Tadi kan 3, 4, 5. Jadi triple Pitagoras itu kayak udah menjadi satu gitu, ada rumus-rumusnya. Lanjut. Di antara ukuran panjang segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Nah, kalau segitiga siku-siku apa? Sisi miring, kita gambar segitiganya dulu aja ya. Sisi miringnya misalnya A, sisi tegaknya B, sisi alasnya C. Berarti sisi miring itu, sisi miring A kuadrat itu harus sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ingat, kalau sisi miring itu yang paling besar. Kita mulai dari sini dulu nih. Kita lihat, kalau kita kuadratin, ini yang paling gede apa? 10 kan? Berarti kalau 10 kuadrat 100 sama dengan di sini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 8 kuadrat 64 ditambah 36. Nah, 64 tambah 36 berapa nih? 100. 64 tambah 36 100. Nah, 100 sama dengan 100, benar gak? Benar. Berarti yang membentuk segitiga siku-siku adalah yang pertama. Nah, coba kita coba yang kedua di sini. Yang kedua, yang paling besar apa? 14. Berarti kalian coba. Yang paling gede kan 14. Berarti 14 dikali 14. Jawabannya 196. Sama dengan, nah 10-nya dikuadratin. 10 kuadrat 100 ditambah
12 kuadrat 144. Pokoknya yang sisa selain sisi miring itu jumlah aja ya. Berarti 196 sama dengan 244. Nah, 196 sama dengan 144. Salah kan? Harusnya 196 lebih kecil dari 244. Berarti salah. Jadi cari yang hasilnya sama dengan, tapi di sini salah satu aja sih yang dipilih. Berarti yang I. Jadi kalian cari selanjutnya. Nah, yang dicari ini nomor 5 adalah sisi miring. Kalau sisi miring berarti dijumlah. Berarti untuk mencari AC, biasanya kan AC kuadrat. Nah, biar nggak kuadrat, diakarin. AC kuadrat yaitu akar 8 kuadrat atau alasnya ditambah, boleh alasnya boleh tingginya dulu, 6 kuadrat. Langsung aja ya, ibu nggak nulis angkanya hurufnya. 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. Berapa nih 64 tambah 36? 100. Akar 100 sama dengan 10. Jangan lupa sentimeter. Itu untuk mencari sisi miring. Lanjut ke nomor 6. Di sini nomor 6 itu mencari sisi tegak atau ED. Atau tingginya atau tegaknya, sama aja. Berarti akar. Nah, kalau tinggi itu kan pokoknya selain miring itu dikurang. Berarti kan yang cari tinggi kan berarti selain sisi miring. Berarti 15 kuadrat, ingat cari yang gede dulu, baru dikurang atau enggak sisi miring dulu, paling gede ya sisi miring, dikurang 9 kuadrat. Nah, ini sekarang 15 kuadrat, 15 kali 15, 225, dikurang 9 kali 9, 81, 225 dikurang 81, 144. 144, akar 144 adalah 12. Jangan lupa sentimeter. Berarti panjang ED adalah 12 cm. Lanjut, nomor 7. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 30 cm. Panjang salah satu sisi tegaknya adalah 18 cm. Panjang sisi tegak lainnya adalah, sisi tegak itu alas juga termasuk sisi tegak ya. Berarti ini tadi tinggi nih namanya, bukan tegak. Nah, kalau hipotenusa itu artinya itu sisi miring. Sisi miring berarti kalau kita gambar, ini nggak usah digambar sih karena itu salah satu sisi tegaknya. Jadi kita nggak tahu nih itu apa. Ini tuh 18 tuh alas atau tinggi, nggak tahu. Jadi ini gampang hitungnya, kan dia bilang ya selain miring itu dikurang. Ya udah kita tinggal kurang aja, untuk mencari sisi lainnya itu dikurang. Ingat miringnya dulu 30 kuadrat, baru sisi lainnya dikurang 18 kuadrat. Sama dengan 30 kuadrat adalah 900 dikurang 18 kuadrat. 18 kali 18 adalah 324. Nah, kita kurangin dulu nih. 900 dikurang 324. 900 dikurang 324. Itu hasilnya 576. Nah, sekarang kita cari akar dari 576. Adalah 24 cm. Berarti sisi lainnya adalah 24 cm. Lanjut ke soal selanjutnya. Jika sebuah segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 6 dan 8, maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR adalah, nah ini nggak usah langsung aja diakarin. Ingat kalau hipotenusa itu adalah sisi miring, berarti kalau sisi miring dijumlah. Yang diketahui sisinya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat gitu. Jadi tinggal jumlahin sisi yang diketahuinya.
6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. Dijumlahin 36 tambah 64 100. Berarti akar 100 adalah 10. Gitu. Gampang ya? Oke, lanjut. Sebuah persegi panjang memiliki panjang. Kita gambar persegi panjang. Panjangnya 12. Lebarnya 9, yang ditanya diagonalnya. Kalau kita lihat diagonalnya ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti kalau mencari panjang diagonal adalah mencari miringnya. Berarti akar kalau mencari miring apa? Ditambah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 ditambah 81 sama dengan akar 5 8 tambah 4 225. Akar 225 adalah 15 cm. Berarti panjang diagonalnya 15 cm. Lanjut. Seorang anak berdiri dari sebuah gedung dengan jarak 5 m. Jika diketahui tinggi gedungnya 12. Dia tinggi gedungnya, kita gambar gedungnya ini adalah 12. Terus jarak dari gedung ke anaknya itu, anaknya misalnya di sini. Jaraknya itu adalah 5 m. Maka dari puncak gunung ke anaknya berapa? Ini yang ditanyain. Berarti nyari sisi miring atau hipotenusa. Ingat akar 12 kuadrat ditambah karena cari sisi miring 5 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 ditambah 5 kuadrat 25. Nah, ini kalau kita hitung jadinya 169. Akar 169 itu adalah 13. Berarti 13 meter untuk untuk jarak anak tersebut ke puncak. Lanjut ke 11. Sebuah kapal berlayar ke barat. Ke barat itu ke kiri. Terus berlayar ke utara, ke atas. Utara kan ini ya. Utara, barat, timur, selatan. Nah, berarti ini adalah 24, yang ini adalah 18. Yang ditanya adalah jarak sekarang ke tempat semula. Ini tadi jarak kapal. Ini kapal di sini, ke tempat semula kan tadi di sini. Berarti yang ditanya adalah miring. Ingat kalau miring itu berarti di jumlah 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ini nggak masalah ya, mau yang depannya yang besar, mau depannya kecil. Kalau mencari hipotenusa nggak masalah karena itu di jumlah 8 kuadrat. 18 kuadrat adalah 324 ditambah 24 kali 24 atau 24 kuadrat 576. Sekarang kita jumlahin dulu. 576 ditambah 324 900. Nah, akar 900 adalah 30. Berarti ini mil. Berarti jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah 30 mil. Pitagoras gampang ya. Lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Keliling lingkaran ABC adalah, nah kalau keliling itu kan menjumlahkan seluruh isinya. Nah, di sini sisi miringnya belum diketahui nih. Kita harus cari sisi miring dulu. Kalau nyari sisi miring, ya ini kan kalian bingung ya, ini kan kayak datar gitu kan ya. Tapi di sini ada sudut siku-siku. Lihat sudut siku-sikunya ngadep mana? Ngadep ke garis ini kan.
Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa garis ini adalah sisi miring. Jadi kita lihat siku-sikunya menghadap apa? Berarti itu sisi miringnya. Berarti untuk mencari sisi miring adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64 ditambah 6 kuadrat 36. Berarti sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10. Berarti 10 nih. Mencari kelilingnya. Keliling segitiga. Berarti kita jumlahin semuanya. 6 tambah 8 tambah 10. 6 tambah 8 14. 14 tambah 10 24. Ini nggak ada satuannya. 24. Jadi keliling itu menjumlahkan seluruh sisinya. Lanjut nomor 13, panjang AD. Panjang AD itu kan sisi miring ini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini bentuknya segitiga ya. Yang ini, yang Ibu warnain ini. Nah, untuk mencari AD kan harus tahu sisi tegaknya sama sisi tegak, sisi tingginya sama alasnya. Gimana caranya? Kita nyari tingginya dulu nih. Karena ini alasnya diketahuin. Kita nyari tingginya dulu dari segitiga yang ini. Berarti, nah kalau di sini kan tingginya itu kalau di segitiga yang ini ABC itu berarti sisi miring. Untuk mencari AC itu sama dengan 12 kuadrat. Ingat kalau miring ada ditambah 9 kuadrat. Berarti sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 81 adalah akar 225 atau 15. Nah, udah nemu nih AC-nya. Sekarang kita nyari AD-nya. Nah, AD itu apa? Sisi miring, berarti dijumlah. Tadi kita dapat AC-nya atau tingginya 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti 15 kuadrat akar 225 ditambah 64. Berapa nih? Belakangnya 9. Terus 6 tambah 28. 289. 289 itu berapa? 289 yang belakang 9 itu 17. Nah, 17 benar. 17 cm gitu. Nah, lanjut ke nomor 14. Di sini nomor 14 itu ditanya adalah BC-nya. BC-nya kalau kita lihat ini adalah miring kan. Kita tarik garis sini set. Nah, ini bentuk segitiga, siku-siku kan. Berarti ininya 8 karena ini sejajar dengan ini ya. Nah, karena ini dari ujung A sampai ke B adalah 12, terus dari D ke C adalah 18, berarti ini berapa nih? Kita tulis O aja. O ke C berapa? Berarti 18 kurang 12. 18 kurang 12 itu adalah 6. Berarti sini 6 nih. Tinggal kita cari BC-nya. Karena BC itu miring, berarti dijumlah. Aduh, pensilnya kenapa nih? 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini sering ditemuin ya. Sebenarnya 86 itu adalah Pitagoras. Sudah kita nemuin. Habis 8, 6 ada 10. Coba kita buktiin. 64 tambah 36 itu adalah 100. Jadi teorema Pitagoras sebenarnya membantu kita banget. Kalau udah ketemu sisinya 8, 6 berarti ini 10. Kalau udah ketemu sisinya 3, 4, tadi kita nyari 3, 4, 5 gitu. Berarti Pitagoras tuh untuk segitiga siku-siku. Jadi sisi-sisi yang udah pasti gitu. Nah, ini suruh nyari keliling bangun ABCD.
Nah, kalau kita lihat ini kan sama nih ya, jadi 10. Yang belum diketahui ini kan, kalau sisi keliling kan berarti kan ngejumlahin pinggir-pinggirannya aja ya. Jadi ini yang nggak usah, yang ketemu, yang belum dicari adalah ini. Kita lihat ini siku-siku menghadap ke sini, berarti ini adalah sisi miring. Ini sama ini tuh sama, jadi ini 15. Nah, kita nyari tingginya dulu. Untuk mencari ED atau tingginya itu sama dengan, karena tinggi berarti dikurang 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Itu sama dengan akar 225 dikurang 81. Ini adalah akar 4144. Berarti ED-nya adalah 12. Berarti sini 12, tinggal kita jumlahin. 12 ditambah tadi kan ini, sekarang DC tambah 9, jadi pinggir-pinggirnya jumlahin. Tambah 12 tambah 10 tambah 15 tambah ini 10. Udah semua ya pinggir-pinggirannya, tinggal kita jumlahin. 12 tambah 9 tambah 10 tambah 15 tambah 10, 56. Jangan lupa satuannya sentimeter gitu. Jadi yang pinggir-pinggirannya aja yang di dalam nggak usah.